Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Pak Guru cintai? Ayah, bunda, tetap semangat mendampingi Ananda belajar di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Ayo membaca cerita ketua tim relawan pemulasaran jenazah COVID-19 oleh rekan yang mundur. Denny menduga mundurnya para relawan pemulasaraan jenazah itu karena tingginya risiko keselamatan diri hingga padatnya aktivitas. Kerjanya ini kan harus standby 24 jam ya. Juga harus mandiin jenazah. Jadi alasannya ada yang kurang sehat. Ada yang karena pekerjaannya responsif 24 jam pada Denny. Ia mengatakan dengan menyusutnya jumlah relawan, maka hal ini jauh dari ideal. Idealnya satu kecamatan 5 orang lah, tapi kan kita nggak bisa maksa orang. Yang jelas kita masih buka pendaftaran untuk relawan pemulasaraan jenazah khusus COVID-19 ini, kata dia. Ia membantah tudingan alasan para relawan ini mundur karena tidak dibayar dalam melakukan tugasnya dalam setiap pengurusan jenazah. Para relawan diberikan honor 1,5 juta per tim yang berisi 5 orang. Sebelumnya, Koordinator Relawan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Denny Pramulo, mengungkapkan saat ini relawan pemulasaraan jenazah khusus COVID-19 di Kota Depok mengalami penyusutan jumlah. Dari total keseluruhan 36 relawan, kini hanya tersisa 11 orang dengan rincian 7 perempuan dan 4 pria. Banyak yang mengundurkan diri, kata Tini kepada wartawan Kamis 15 Oktober 2020. Kalimat saran biasanya juga disebut sebagai kalimat anjuran. Nah, sekarang apa itu kalimat saran atau anjuran? Kalimat saran mengandung pengertian kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Saran yang disampaikan tentu saja harus positif. Saran berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk. Memberikan saran itu juga menunjukkan kepedulian dan perhatian dan kasih sayang kita kepada orang. Contoh kalimat saran, bagaimanapun sibuknya kamu, sebaiknya kamu tetap memperhatikan kesehatanmu. Amati kembali teks di atas yang kita baca, kembangkan yang mengandung kalimat saran, kemudian sampaikan secara lisan. Idealnya satu kecamatan 5 orang lah, tapi kan kita nggak bisa maksa orang. Yang jelas kita masih buka pendaftaran untuk relawan pemulasaraan jenazah khusus COVID-19 ini. Ciri-ciri kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti berikut. Sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya, hemat saya, idealnya, alangkah baiknya, seyogyanya, menurut saya. Nah, dari contoh ini kita bisa menemukan ciri-cirinya, yaitu pada kata idealnya. Sebenarnya 3M adalah singkatan dari menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Menurut paparan Wiku Adhisa Smito, berdasarkan penelitian internasional, memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Yang kedua, mencuci tangan merupakan langkah berikutnya untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak.
minimal 1 meter, termasuk menghindari kerumunan. Contoh permasalahan, ada mereka diberikan stimulan setiap penanganan satu jenazah itu ada honor oleh kita dari APBD perkejadian 1,5 juta rupiah untuk 5 orang, kata dia. Berapa honor untuk tiap karyawan? Nah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus perkalian 2 bilangan saja, yaitu A dikali B sama dengan C. Maka untuk mengetahui A dan B, kita bisa membagi C dengan A atau C dengan B. Contoh, untuk mengetahui A, maka C dibagi B sama dengan A. Jika C dibagi A sama dengan B. Dari soal di atas, kita bisa uraikan penyelesaiannya. A itu belum diketahui. Maka A dikali 5 orang sama dengan 1,5 juta. Maka untuk mengetahui A, 1,5 juta dibagi 5 orang sama dengan 3 juta. Jadi honor tiap karyawan adalah 3 juta rupiah. Sekarang kita mencoba lagi. Berdasarkan foto toko batik di samping, coba kembangkan permasalahan 2 bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Misalnya, ibu ingin membeli baju batik di toko Pak Agus dengan membawa uang 200.000 rupiah. Jika harga tiap baju batik 25.000 rupiah, berapa baju batik yang diperoleh? Nah, kita bisa menyelesaikan dengan rumus A kali B sama dengan C. A-nya belum diketahui, dikali 25.000 sama dengan 200.000 rupiah. Maka untuk mengetahui A, 200.000 rupiah dibagi 25.000 rupiah sama dengan 4. Jadi ibu mendapatkan baju batik 4 lembar. Ada beberapa pengertian dari seni dekoratif menurut para ahli. Di antaranya, menurut Khairul Amin, seni dekoratif merupakan suatu kerangka, rancangan, motif, bentuk maupun pola yang diterapkan pada suatu objek tertentu. Ciri-ciri seni dekoratif ada beberapa ciri. 1. Memiliki sifat kegarisan. 2. Memiliki ciri berpola dan beritme. 3. Memiliki ciri berupa warna yang rata dan sempurna dengan tujuan untuk memperbarui kembali dan menarik mata yang melihat. Selanjutnya, memiliki tujuan dasar untuk menghias, mempercantik, dan memperindah suatu objek. Dengan mengembangkan unsur-unsur seni dekoratif, bisa menciptakan karya dekoratif yang imajinatif. Nah, seperti karya seni Salma Nabila samping ini. Jadi anak-anak bisa mengembangkan dengan memadukan unsur-unsur yang ada dalam seni dekoratif, mengkorelasikan antara garis, bentuk, dan warna, sehingga akan terbentuk suatu karya seni yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.